Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Dan kita alhamdulillah sudah sampai pada hari yang kelima dari bulan Ramadan. Artinya sudah 4 hari yang berlalu dan hari kelima ini baru akan kita mulai di subuh ini. Alhamdulillah, segala kesyukuran kita ucapkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan mudah-mudahan puasa kita, semua amal ibadah kita diberkahi oleh Allah dan kemudian diberikan manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada dalam sebuah hadis yang insyaallah sudah sering kita dengar, sudah sering disampaikan oleh para dai tentang sebuah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan hakikat dari puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Puasa secara umum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng, kata Rasulullah. Junnah maknanya di sini tameng, perisai atau pelindung. Yang dimaksud tameng di sini adalah tameng atau perisai yang melindungi kita dari api neraka. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Dan di sini Nabi SAW tidak mengkhususkan puasa tertentu. Beliau mengumumkan semua jenis puasa. As-siyamu junnah. Artinya mencakup semua jenis puasa, baik itu puasa yang sifatnya sunnah maupun puasa yang sifatnya wajib. Kalau puasa yang sifatnya sunnah saja bisa menjadi tameng bagi kita yang melindungi kita dari neraka, apalagi puasa yang sifatnya wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW, fala yarfuth wala yajhal. Wa ini mur'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Maka hendaknya seorang yang berpuasa tidak melakukan perbuatan rafath, yaitu perbuatan yang keji, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang hina. Maksudnya di sini perbuatan maksiat secara umum. Wala yajhal, dan tidak juga jahil. Nah, jahil di sini ditafsirkan oleh para ulama. Jahil yang dimaksud di sini adalah hendaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Nah, jadi kalau kata-kata fala yarfuth, dilarang melakukan perbuatan yang keji. Ini yang dimaksud adalah perbuatan maksiat secara umum. Kemudian disambung sama Rasulullah, tidak cukup pada kata-kata fala yarfuth, tapi disambung lagi oleh Rasulullah, wala yajhal, tidaklah jangan sampai seorang yang berpuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang jahil atau perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Artinya ada dua perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Yang pertama, perbuatan yang sifatnya maksiat, ini sudah jelas. Sudah pernah kami sampaikan di dalam pembekalan dai kemarin sebelum bulan puasa, bahwasanya puasa tersebut ditetapkan oleh Allah, pembatal puasa itu adalah hal-hal yang halal. Perkara-perkara yang halal semuanya yang menjadi pembatal puasa. Makan, minum, sama berhubungan suami istri, semuanya adalah perkara yang halal. Kalau perkara yang halal saja tidak boleh dilakukan oleh seorang yang berpuasa, terlebih lagi perkara yang sifatnya haram atau perkara yang sifatnya maksiat. Maka kemudian Rasulullah menegaskan fala yarfuth, jangan sampai seseorang yang berpuasa melakukan perbuatan rafath.
Tidak cukup sampai di situ, diperingatkan lagi oleh Rasulullah, disambung wala yajhal. Maksudnya di sini adalah untuk mencakup semua perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Baik itu sifatnya maksiat ataupun sifatnya yang bukan maksiat, seperti pembatal-pembatal puasa tadi. Meskipun sifatnya bukan maksiat, tetapi dia tidak layak dilakukan oleh seorang yang berpuasa, karena sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan muntah saja itu kan nggak boleh. Bahkan muntah saja itu menjadi salah satu pembatal puasa apabila muntahnya dengan sengaja. Padahal muntah itu bukan hal yang terlarang di dalam Islam, bukan hal yang dilarang di dalam syariat kita. Tapi bagi orang yang berpuasa secara khusus, perbuatan-perbuatan tersebut dilarang. Nah, ada faedah yang bisa kita pelajari dari hadis ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan puasa itu adalah tameng atau perisai. Baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya dengan mengatakan fala yarfuth wala yajhal, menyebutkan sebuah larangan bagi orang yang berpuasa untuk tidak melakukan perbuatan yang maksiat dan tidak melakukan perbuatan yang sia-sia atau tidak layak dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Apa hubungan antara tameng sama larangan ini? Apa hubungan antara definisi dari Rasulullah, seolah-olah Rasulullah mendefinisikan puasa itu seperti tameng, puasa itu seperti perisai, kemudian menyebutkan larangan. Tentu ini ada hikmahnya yang bisa kita pelajari. Artinya setiap kata, beberapa kali saya sampaikan di sini kepada para mahasantri juga ketika kami mengajar, beberapa kali kami sampaikan bahwasanya setiap kata yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita ambil faedah ya atau pelajaran yang besar dari kata-kata tersebut, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai Allah mukjizat berupa jawami'ul kalim. Artinya setiap kata, bahkan satu huruf pun yang diucapkan oleh Rasulullah pasti bisa kita ambil pelajaran di situ. Nah, dari hadis ini kita akan mempelajari susunan kata yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menggambarkan puasa itu seperti perisai, kemudian Rasulullah menyebutkan sebuah larangan di situ. Apa hubungan antara gambaran tersebut dengan larangan ini? Kira-kira ada yang bisa mengambil faedah? Hubungan antara gambaran itu tadi, puasa sebagai perisai, dengan larangan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Kira-kira hubungannya apa? Kalau kita sering mengkaji hadis, insya Allah zauk itu apa ya? Bahasa Inggrisnya tuh sense, perasaan kita itu atau benak kita itu akan terbiasa untuk mempelajari faedah-faedah dari setiap ucapan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan puasa itu seperti perisai, Rasulullah melanjutkan dengan larangan tersebut sebagai gambaran selanjutnya. Ini loh puasa yang bisa jadi perisai. Seperti ini gambaran puasa yang bisa jadi perisai. Artinya ada dua gambaran di situ disebutkan oleh Rasulullah. Gambaran pertama, puasa sebagai perisai. Gambaran yang kedua, seperti inilah puasa yang akan menjadi perisai. Bukan sekedar puasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus, bukan sekedar menahan rasa dahaga, bukan sekedar itu. Tetapi puasa yang dilakukan oleh seorang yang berpuasa, kemudian orang yang berpuasa tersebut menahan dirinya dari lapar dan haus, plus menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan rafath, kemudian menahan dirinya dari perilaku yang sia-sia atau perilaku yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Apa cukup sampai di situ? Dijelaskan lagi oleh Rasulullah. Begini loh gambarannya. Gambaran seseorang yang menahan diri dari rafath, gambaran seseorang yang menahan diri dari jahal. Seperti apa gambarannya? Wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Gambarannya seperti ini loh.
ketika ada seseorang yang mengajak berantem, ada kita puasa nih, ada orang ngajak berantem, kelahi yuk, mau pakai apa kamu? Biasanya kan kalau selain bulan puasa kan kita diajak kelahi, kita ladenin. Kelahi yuk, ayo kamu mau pakai apa? Pakai tombak. Masih kecil tombak kamu, tombak aku 2 gitu. Ketika sudah bulan puasa, dia ngajak kita kelahi lagi. Kelahi yuk, aku puasa. Wah, sebulan aja kita berhenti kelahi, aku puasa, nanti Syawal baru kita kelahi lagi. Udah gitu juga ya. Itu perbuatannya orang-orang jahiliyah seperti itu. Pernah saya sampaikan di sini, orang-orang jahiliyah. Saya singgung sedikit perbuatan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu tidak betah hidup damai sebelum Islam datang. Jadi dahulu bulan-bulan haram, penanggalan hijriyah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu sudah disebutkan dan sudah digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Ada 4 bulan haram, 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. 3 yang berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Tapi bagusnya, bukan bagusnya, sisi positif dari orang-orang jahiliyah. Sisi positif dari orang-orang jahiliyah, mereka konsisten dengan komitmen yang mereka mereka teguh memegang janji. Ketika mereka sudah berada di bulan-bulan haram, mereka sepakat, kita hormati bulan-bulan haram, kita tidak boleh berperang di situ, kita tidak boleh berselisih paham di situ. Kita damai, kita gencatan senjata selama bulan-bulan haram. Dan mereka penuhi perjanjian tersebut. Itu sisi positifnya orang-orang jahiliyah. Mereka teguh memegang perjanjian. Tapi jahilnya mereka, namanya jahiliyah kan tetap aja ada sisi jahilnya. Jahilnya mereka karena seringnya berperang, seringnya berselisih paham, seringnya berantem, sering kelahi, sampai-sampai sifat mereka atau perbuatan tindakan kelahi itu sudah betul-betul tertanam di benak mereka, sudah jadi karakter bagi mereka. 3 bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka nggak tahan gencatan senjata di 3 bulan ini. Mereka tuker. Jadi susunannya bukan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, tapi ditukar Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar, Muharram. Karena nggak tahan mereka 3 bulan damai itu nggak tahan. Sudah 2 bulan aja kita damai. Setelah bulan Dzulhijjah apa? Bulan Safar kita tukar bulannya. Muharramnya kapan? Ya setelah Safar. Jadi setelah 2 bulan puas-puasin gencatan senjata di situ, habis itu kita perang sehabis-habisnya di bulan Safar. Sebulan aja, habis itu kita gencatan senjata lagi di bulan Muharram. Jadi saking jahilnya mereka, susunan bulannya itu mereka tuker, biar mereka bisa berperang lagi. Paling enggak 1 bulan aja mereka selingi itu dengan peperangan. Selesai 1 bulan, gencatan senjata lagi di bulan Muharram. Selesai Muharram, habis-habisan lagi mereka perang di situ. Nah, jadi itu jahilnya orang jahiliyah. Nah, kita sebagai orang muslim, salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW, khususnya untuk orang yang berpuasa, adalah puasa itu menjadi tameng bagi kita yang melindungi atau membentengi kita dari api neraka. Bagaimana cara kita menjadikan puasa sebagai tameng? Adalah dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan rafath selama kita berpuasa, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika orang datang ngajak kita berantem, ketika orang datang menghina-hina kita, menjelek-jelekan kita, memancing emosi kita, maka katakanlah kepada orang tersebut, mohon maaf, bulan ini atau hari ini saya puasa. Datang lagi ada orang mau cari masalah sama kita, mohon maaf, saya puasa. Nah, jadi kan lengkap kan gambarannya Rasulullah. Kita lihat bagaimana Rasulullah menjelaskan sebuah proses dari puasa. Puasa kata Rasulullah perisai. Apa berhenti sampai di situ? Enggak. Perisai dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana puasa itu bisa menjadi perisai.
Gambarannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah, dijelaskan lagi begini loh caranya orang untuk menghindari perbuatan rafath sama perbuatan jahal. Salah satu contohnya adalah begini. Jadi kalau mau kita runtut, ada gambaran, kemudian definisi, kemudian contoh. Ini bisa kita ambil, ini salah satu cara Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Jadi digambarkan dulu seperti ini gambarannya, baru kemudian didefinisikan gambaran tersebut, didefinisikan atau apa sih? Diartikan, dikasih pengertiannya, dikasih definisinya, dikasih maknanya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian maknanya tersebut diambilkan satu contoh untuk memperjelas makna yang diucapkan oleh Nabi SAW tadi. Jadi suatu ketika kalau nanti antum jadi dai, antum jadi ustadz, antum jadi guru, seperti itu cara mengajar atau cara mendidik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena penjelasan atau kalam itu kan tujuannya untuk menjelaskan apa yang belum jelas kepada pendengar. Jadi tugasnya Rasulullah itu kan menjelaskan sistem atau konsep agama ini. Maka Nabi SAW punya tugas yang berat. Kemudian Rasulullah dibantu oleh Allah dengan mukjizat berupa Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itulah yang kita pelajari. Bagaimana Rasulullah mempraktekkan Jawami'ul Kalim itu, bagaimana Nabi SAW menerapkan Jawami'ul Kalim itu untuk mendidik atau mengajarkan agama ini kepada para sahabat-sahabatnya. Itu bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan proses yang diterapkan oleh Nabi SAW. Allahu a'lam bishawab. Itu tadi hadis yang berbicara tentang gambaran puasa kita, bagaimana agar puasa kita menjadi puasa yang betul-betul maksimal, bagaimana puasa kita agar tidak menjadi perbuatan yang sia-sia, bagaimana puasa kita agar tidak hanya tidak hanya merasakan lapar dan haus, tetapi kita juga banyak meraup pahala dari perbuatan puasa kita ini. Hadis yang lain yang berbicara tentang keutamaan orang yang berpuasa ini juga saya yakin sudah sering disampaikan oleh para dai atau para ustadz di luar sana dalam sesi ceramahnya, bahwasannya orang-orang yang berpuasa itu diberikan Allah sebuah keutamaan, keunggulan dibandingkan orang-orang yang tidak berpuasa. Kata Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayaqumuna fadakhalu fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya kata Nabi SAW, di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut pintu Ar-Rayyan, di mana pintu ini adalah pintu yang khusus diciptakan oleh Allah untuk dilalui atau dilewati oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Rajin berpuasa di situ maknanya bukan hanya puasa Ramadan, tapi puasa-puasa yang sifatnya sunnah juga umum. Maka ketika orang-orang yang berpuasa itu dipanggil oleh malaikat, ainas shaimun fayaqumun fadakhalu minhu walam yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Ketika mereka dipanggil, kemudian orang-orang yang berpuasa ini berdiri, kemudian mereka dipersilahkan untuk masuk dari pintu Rayyan itu tadi. Ketika mereka sudah masuk, fa idza dakhalu ughliqa. Ketika mereka sudah masuk, pintu itu akan ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Maka tidak ada yang bisa masuk pintu tersebut siapapun selain orang-orang yang berpuasa itu tadi.
Ada banyak faedah yang bisa kita pelajari dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW menggambarkan surga itu ada banyak pintu. Sebagaimana di hadis yang lain disebutkan, idza dakhala Ramadan, idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan ditutup dan pintu-pintu neraka pintu-pintu surga akan terbuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Jadi gambarannya surga itu banyak pintu. Ketika Nabi SAW menjelaskan surga itu banyak pintu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma menyampaikan sebuah pernyataan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dari manapun pintu itu, kan kata Rasulullah, orang yang ahli sholat akan masuk dari pintu sholat. Orang yang ahli jihad, orang yang wafat dalam keadaan berjihad akan masuk dari pintu jihad. Orang yang rajin berpuasa akan masuk dari pintu Royan, dijelaskan oleh Rasulullah ini dalam hadis yang lain. Kemudian Abu Bakar menyampaikan, wahai Rasulullah, tidak penting mau masuk dari pintu manapun, yang penting ujung-ujungnya masuk surga, kan gitu. Mau masuk dari manapun, ujungnya masuk surga, ya kita akan senang, kita akan bahagia. Terus kemudian Abu Bakar bertanya, ada nggak wahai Rasulullah satu atau dua orang yang dipanggil dari semua pintu? Jadi kan setiap pintu itu dijaga sama malaikat. Ketika ada orang yang rajin sholat, nanti pintu yang menjaga malaikat yang menjaga pintu sholat itu yang memanggil, orang-orang sholat masuk lewat sana. Nanti ada orang-orang yang berpuasa, malaikat penjaga pintu Royan memanggil, mana orang yang berpuasa? Oh saya, masuk dari pintu Royan. Tapi Abu Bakar bertanya, ada enggak orang yang dipanggil oleh semua malaikat yang menjaga pintu-pintu tersebut? Kata Rasulullah, ada. Naam, wa arju an takuna minhum. Naam, ada orang yang seperti itu, jadi direbutin sama malaikat tuh. Sini masuk sini. Nanti sana lagi, sini masuk dari sini. Jangan sana, sini aja, rebutan itu. Padahal orangnya satu, tapi direbutin sama malaikat, disuruh masuk dari pintu surga yang banyak itu tadi. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar salah satu di antara mereka yang dipanggil, direbutin oleh malaikat itu. Senang ya dapat sudahnya dapat banyak keutamaan Abu Bakar. Sudahnya dapat jaminan masuk surga, dapat jaminan juga dipanggil oleh semua malaikat. Berarti kan nggak ditolak ya? Nggak ditolak. Kalau gambarannya kan kalau ada gedung yang besar gitu kan, pintunya ada 12 gitu. Kita mau masuk pintunya khusus, pintu yang kedua. Kita nggak boleh masuk pintu ke-5, nggak boleh masuk pintu ke-10. Waktu kita mau masuk pintu ke-10 ditolak, bukan di sini tempatmu, sana lewat sana. Masuk pintu ke-5, bukan di sini tempatmu, sana lewat sana. Baru pintu kedua baru kita diterima. Dan seperti itu. Tapi Abu Bakar enggak. Begitu datang di surga, mau masuk ke dalam surga sudah ditarik-tarik sama malaikat. Sini, pintu sini aja. Oh jangan, sini, pintu sini aja. Kira-kira sebabnya apa? Ya karena semua ibadah dilahap sama Abu Bakar. Ibadah sholatnya bagus, ibadah zikirnya bagus, ibadah puasanya bagus, jihad juga ikut. Abu Bakar kan ikut berjihad. Perang mana yang gak diikutin sama Abu Bakar? Jadi semua pintu itu direbutin sama malaikat, disuruh masuk lewat pintu-pintu tersebut. Bagi orang-orang yang berpuasa ada satu pintu yang disediakan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Mengkhususkan satu pintu ini bukan berarti bukan berarti kita atau orang-orang yang berpuasa itu didiskriminasi. Diskriminasi itu apa sih? Dibeda-bedakan gitu loh. Tetapi satu pintu yang khusus ini memang diciptakan oleh Allah untuk memuliakan orang yang suka berpuasa atau rajin berpuasa. Pintu ini makanya disebutkan oleh Rasulullah di hadis yang tadi, pintunya beda sendiri. Pintunya punya nama. Kalau pintu yang lain, ahlu sholah dakhola min babis sholah.
Orang yang rajin sholat akan masuk dari pintu sholat, tidak ada nama khusus. Orang yang berjihad akan masuk dari pintu jihad, kata Rasulullah. Dakhala min babil jihad, tidak ada nama khusus. Tapi giliran orang yang berpuasa, namanya saja sudah dikhususkan. Pintunya namanya pintu Ar-Rayyan. Kan bangga kita nih. Ibarat kata pintu, ini ada 2 pintu nih. Pintu di sana umum, semua bisa masuk, ikhwan akhwat bisa masuk. Pintu di sini khusus ustadz yang masuk. Wah, tidak boleh santri masuk dari sini. Itu kira-kira kalau ada ustadz yang bisa masuk dari pintu sini, bangga atau merasa terhina? Bangga, dikhususkan satu pintu gitu. Ini pintu ustadz. Nah, ada tulisannya pintu ustadz. Kalau ada orang yang bisa masuk dari pintu, meskipun ujung-ujungnya masuk ke musola, sama kan tujuannya musola, ujung-ujungnya masuk ke sini. Tapi kalau ada orang yang bisa masuk dari pintu ini, pasti merasa, wah, dimuliakan saya sama Pusdai, luar biasa. Giliran masuk pintu situ biasa aja, orang-orang semua bisa masuk dari situ. Tapi giliran masuk dari sini, wah, hebat aku ya bisa masuk dari sini. Ada orang biasa masuk dari sini ditahan, siapa kamu? Wah, kamu bukan ustadz, sana pintumu bukan di sini. Jadi mengkhususkan satu pintu ini bukan berarti bukan berarti diskriminasi atau memojokkan atau mengesampingkan orang-orang yang berpuasa, namun ini justru sebuah kemuliaan yang ditetapkan oleh Allah, sebuah ganjaran yang ditetapkan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Ganjaran surganya sudah jelas. Yang dibahas di sini adalah dari mana orang yang berpuasa itu masuk, kan gitu. Jalan masuknya itu saja sudah menjelaskan, sudah memberikan kita gambaran betapa mulianya orang yang berpuasa. Kalau jalan masuknya saja sudah dimuliakan, ketika masuk di dalamnya itu kemungkinan besar kita juga nggak tahu, karena kita belum ngecek di surga sana isinya seperti apa. Kalau jalur masuknya saja sudah dibedakan, kalau jalur masuknya saja sudah dimuliakan, maka kemungkinan besar tempatnya di dalam surga itu juga dibedakan, juga akan dimuliakan. Seperti contoh barusan, orang yang boleh masuk dari pintu sini, tulisannya pintu ustadz, boleh masuk dari sini. Ketika sudah masuk, pasti dipersilahkan duduk paling depan, kan gitu. Pejabat-pejabat atau ustadz-ustadz yang sudah yang ustadz-ustadz yang sudah kondang gitu misalkan, boleh masuk dari pintu sini. Kemudian ustadznya duduk di belakang, pasti disuruh maju, dipersilahkan, ustadz sebelah sini ustadz, kan gitu. Duduk di belakang pasti disuruh maju, Pak, Bapak pejabat misalkan, Bapak wali kota kah, Bapak ini, pasti disuruh duduk di depan. Nah, jadi ketika jalan masuknya saja sudah dibedakan, sudah dimuliakan, maka kemungkinan besar tempatnya di dalam surga itu juga memiliki tempat yang berbeda, tempat yang khusus, tempat yang mulia. Meskipun semua tempat itu mulia di dalam surga, tapi ada tempat khusus yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Ini gambaran surga ya. Kalau dijelaskan oleh para ulama, gambaran neraka itu kan laha sab'atu abwabin likulli babin minhu juz'um maqsum. Neraka itu terdapat 7 pintu. Nah, 7 di sini Allahu a'lam. Apakah 7 di sini memang betul-betul yang dimaksud di situ adalah nominal 7-nya, angka 7-nya, atau yang dimaksud 7 di situ adalah mengungkapkan jumlah yang banyak. Karena orang-orang Arab seringkali mengungkapkan sesuatu yang banyak itu dengan menyebutkan angka 7. Tapi kemudian dijelaskan oleh salah satunya oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsirnya, bahwasanya neraka itu diciptakan oleh Allah dengan 7 pintu. Yang dimaksud 7 pintu itu adalah 7 tingkatan. Jadi susunan neraka itu dari bawah, dari atas susunannya. Ini hukuman yang paling ringan, ini neraka yang paling ringan hukumannya. Kemudian di bawah lagi lebih berat hukumannya, di bawah lagi lebih berat hukumannya, sampai neraka yang paling dasar yaitu neraka jahanam.
Ini orang yang tempat di neraka yang ditempati oleh orang-orang kafir. Jadi susunannya itu bertingkat-tingkat seperti itu. Itu susunan neraka. Sedangkan surga itu dibentangkan, kata Imam Baghawi. Al-Ard, dibentangkan surga itu. Tapi kemudian ada tempat-tempat yang lebih tinggi dibandingkan tempat yang lain. Sama seperti kalau mau kita ibaratkan, nggak bisa disamakan sih antara surga sama dunia, nggak bisa dibayangkan. Tapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Kita di Samarinda ini aja. Kalau mau kita lihat kan rata kan ya, dataran rata, tapi kemudian ada tempat-tempat di mana lebih tinggi tempatnya dibanding yang lain. Daerah Lebakung ini tempatnya berbukit-bukit. Nanti masuk ke daerah masuk ke MT Haryono itu masih ada bukit-bukit di situ, sampai ke Juanda tuh baru rata nanti di situ. Makanya sering kena banjir di Juanda itu. Antasari Juanda tuh karena tempatnya lebih rendah. Kira-kira gambaran surga itu seperti itu. Tempatnya dibentangkan oleh Allah, tapi kemudian ada beberapa tempat yang Allah ciptakan lebih tinggi dibandingkan tempat yang lain. Nah, dari antara tempat-tempat yang gambarannya lebih tinggi ini, ada tempat yang paling tinggi yang Allah ciptakan di situ, yang paling tengah dan paling tinggi. Itulah surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu tempatnya paling tengah dan paling tinggi. Datarannya itu paling tinggi, yang diisi oleh para nabi dan rasul dan orang-orang yang Allah muliakan, yang Allah setarakan pahalanya dengan para nabi dan rasul. Jadi gambarannya seperti itu. Neraka tumpuk-tumpuk begini, yang di atasnya neraka tuh ada surga. Makanya di surat Al-A'raf itu kan ketika gambarannya ketika para ahli neraka atau para penghuni neraka itu memanggil-manggil, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Orang-orang neraka itu nanti teriak-teriak dari bawah, minta kepada orang-orang surga, tolong siramkan air dari surga. Karena neraka itu kan, kita singgung sedikit tentang neraka ini, mengerikan gambaran neraka itu. Kalau kita di dunia kan ada kebakaran misalkan di sebuah pasar. Ketika kita ingin menghindari api dari kebakaran itu, cukup kita lari sekencang-kencangnya, sejauh-jauhnya. Semakin jauh kita dari lokasi kebakaran, semakin jauh apinya. Kalau di neraka enggak. Di sini panas. Kita maju sedikit ketemu api. Kita belok ke kanan ketemu api, kita mundur lagi ketemu api, kemana-mana kita lari ketemu api. Kita haus mau minum, airnya panas seperti panasnya api, namanya air hamim. Innal hamima, kata Nabi SAW, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim. Sesungguhnya hamim itu air yang panas, yang betul-betul panas. Salah satu hukuman atau azabnya orang-orang neraka nanti, mereka akan disiram oleh malaikat dengan isinya air hamim itu tadi. La yusabbu ala ru'usihim. Begitu mereka disiram, air hamim itu nanti akan menyerap ke dalam anggota tubuh mereka, terserap airnya. Kalau kita misalkan mandi, airnya itu kan cuma ada di permukaan kulit. Kalau di neraka nanti, air hamim itu ketika disiramkan masuk ke dalam otak sini, terus mengalir sampai ke bawah, terus keluar sampai ke kedua telapak kaki. Jadi gitu cara mengalirnya. Setiap anggota tubuh yang dikenai air hamim ini tadi, mereka anggota tubuh itu tadi, organ tubuh tadi akan mendidih, saking panasnya mendidih, kemudian hancur. Lewat ke paru-paru, paru-parunya mendidih hancur. Lewat ke usus, ususnya mendidih hancur. Lewat ke lambung, lambungnya mendidih hancur. Terus sampai ke mata kaki. Hancurnya di dalam. Bayangin tentu. Hancurnya di dalam. Sudah hancur semuanya, Allah kembalikan lagi seperti semula, disiram lagi sama hamim. Nauzubillah. Itu salah satu gambaran neraka. Mau minum airnya panas, mau makan buahnya panas. Apapun yang dipegang di neraka isinya panas. Teriak-teriak orang neraka itu dari bawah, tolong siramkan air dari surga. Atau kalau nggak ada air, sudah siramkan apapun yang Allah karuniakan kepada kalian di surga.
Saking tidak tahannya tuh orang neraka tuh. Dari surga kan di atas, posisinya di atas. Bilang ke bawah, minta apa kamu? Minta air. Minta apa kamu? Minta surga, minta nikmat. Minta buah. Semuanya Allah haramkan untuk kamu. Rasakan sekarang pertanggungjawabkan sekarang apa yang kamu lakukan selama kamu di dunia. Jadi gambarannya gitu. Kalau antum sakit hati sama teman antum, kalau orang Saudi itu gitu. Kalau berantem dia perang mulut. Kalau di sini kan celah-celahan ya. Oh, anak siapa gitu. Kalau di Saudi itu enggak, ketika perang mulut mereka nanti kamu kutagih di akhirat nanti. Takut sudah dia. Kutagih kamu di neraka nanti, takut sudah dia. Diam sudah kalau digituin. Itu orang Saudi itu, masih takut sama akhirat. Gambarannya kan gitu. Kalau berantem kelahi, awas kamu kalau zolimi aku ya. Di akhirat nanti kamu kutagih. Di akhirat kan ditagih seperti itu. Ketika kita ada di surga, orang-orang yang zolim kepada kita Allah tempatkan di neraka, di bawah kita, giliran kita yang ngolok-ngolok. Rasakan kamu. Mau jadi apa kamu sekarang? Ketika di dunia orang-orang muslim dihina-hina sama orang-orang kafir, orang muslim ditindas sama orang kafir. Tunggu kamu di akhirat ya. Giliran aku di surga, kamu di bawah, kamu yang kuinjak-injak. Kalau perlu kuludahin kamu. Udahin dari atas, cuy gitu. Bisa jadi ludah kita jadi panas gitu masuk ke neraka itu. Karena setiap apapun yang masuk ke neraka akan jadi panas. Itu gambaran surga sama neraka. Nah, surga yang dibentangkan oleh Allah ini kemudian memiliki akses atau pintu-pintu masuk yang banyak. Salah satu pintu masuknya itu tadi ada pintu masuk yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang Allah sediakan untuk orang-orang, khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa, dan pintu tersebut tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang rajin melakukan ibadah puasa. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ada sesi diskusi Pak Ustaz? Ada ya, 5-10 menit ya. Ada sesi diskusi lah. Kalau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Kalau sama saya, sekali lagi saya sampaikan, kalau sama saya judulnya diskusi, bukan tanya jawab. Kalau tanya jawab itu seolah-olah antum bertanya, saya menjawab, seolah-olah saya seperti seperti kitab berjalan gitu. Seperti Google itu, yang ditanya langsung jawab, tanya langsung jawab. Enggak seperti itu. Kalau sama saya judulnya diskusi. Kalau ada yang masih belum dijelas, bisa saya perjelas. Kalau saya paham, kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan kepada ustadz yang lebih paham lagi. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan bila ada yang ingin didiskusikan. Ya nggak nanya, orang pada tidur, santri-santrinya pada molor gini-gini, udah berat kepalanya, gimana mau nanya? Fadhal Ustaz. Nanti kan di neraka itu wujud kita itu kan nggak seperti ini. Fisik orang neraka nanti juga fisiknya mereka nanti ke fisik yang besar gitu. Terus fisiknya bukan fisik manusia kita yang sekarang ini, fisiknya supaya mereka merasakan siksa yang luar biasa. Itu bagaimana Ustaz? Maksudnya fisik orang neraka nanti tidak sama dengan fisik kita di dunia. Allahu a'lam ya, saya juga belum menemukan keterangan yang seperti itu, tapi ada satu keterangan memang salah satu hukuman. Jadi kan gambarannya gini ya, di neraka itu ada kalau mau kita bagikan kategorinya, ada dua jenis kategori azab. Ada azab yang dirasakan oleh semua penghuni neraka secara umum. Ada azab yang hanya ditimpakan kepada penghuni-penghuni neraka secara khusus. Misalkan seperti azab yang dirasakan oleh azab yang dirasakan oleh Abu Thalib, itu kan khusus untuk Abu Thalib saja.
azab yang dirasakan oleh para pelaku maksiat secara khusus, misalkan azab orang yang durhaka sama orang tua misalkan, atau azab orang yang memakan riba dan seterusnya. Kalau orang yang nggak makan riba nggak dapat azab yang seperti itu. Seperti itu gambarannya. Jadi ada gambaran azab yang, kalau azab yang disiram pakai hamim itu tadi itu umum yang dirasakan oleh semua para penghuni neraka tanpa terkecuali. Tapi salah satu jenis azab yang Allah berikan kepada, yang Allah bebankan kepada para penghuni neraka itu tadi berupa perubahan wujud. Dirubah wujudnya jadi babi, dirubah wujudnya jadi monyet, kan seperti itu. Itu sebagai sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang yang ada di neraka. Jadi sudahnya ndak enak hidupnya dihinakan lagi. Sudahnya disiksa hidupnya, disakiti secara fisik, kemudian dibentuk fisiknya itu dengan fisik yang betul-betul hina. Tapi kalau yang fisiknya tadi yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar, itu Allahu alam, saya belum dapat keterangan yang seperti itu. Tab yang lain. Kalau kita sudah mengerti atau sudah memahami betapa mengerikannya neraka, ya takutlah sama neraka gitu loh. Antum mau, penyakit santri itu kan suka gosop ya. Paham ya kata-kata gosop ya? Waktu saya di Gontor itu sampai ada ada ungkapan dari teman saya. Al-ghosbu bil ghosbi fa illam taghsob rugi, kata dia. Gosok ya dibalas dengan gosok. Kalau antum gak gosok, rugi antum, sampai kayak gitu dia. Jadi kalau celana dalamnya digosok, dia akan gosok celana dalam orang. Daripada beli sandalnya digosok, dia akan gosok sandalnya orang. Daripada beli, kan gitu. Kalau beli-beli terus, akhirnya ini salah satu penyakit santri seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu betapa mengerikannya neraka, ya hendaknya kita takutlah kalau diancam sama neraka. Antum gosok ya? Kembalikan barang gosokan antum. Kalau enggak nanti antum diancam sama neraka. Langsung getar hati kita itu. Neraka kah? Gara-gara celana dalam satu ini aja masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Ya sudah, kembalikan. Jadi kalau diancam sama neraka itu ya takutlah gitu loh. Antum tuh ngomong yang sopan sama ustadz, daripada nanti antum diancam di neraka. Astagfirullah. Neraka kah? Iya, takut. Mohon maaf ustadz, mohon maaf gitu. Jadi sudah tahu neraka itu sakit, ya takutlah sama neraka. Seperti itu. Ada lagi? Itu jangan diamalkan loh ya, al-ghosbu bil ghosbi itu. Masih ingat betulan itu, karena dulu ana juga ketawa aja dengar kayak gitu. Wah, hebat juga dia bikin pepatah, tapi isinya hancur, ini isinya rusak. Jangan diamalkan ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukuplah antum. Apa kegiatan habisnya apa? Ada masuk kelas lagi kah? Atau istirahat? Murojaah ya? Lah paling murojaah juga merem antum. Begini. Udah paham ya? Nah juga dulu santri sama juga kayak antum gitu. Kalau ada kesempatan buat merem aja, meskipun 2 menit lumayan itu. Merem gini kan. Enak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.